Oke, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman, mari kita dengarkan sedikit penyampaian dari saudara kita Denny Siregar mengenai pidato Ibu Mega masalah Orde Baru. Tentunya ini sangat menarik dan sangat bermanfaat untuk kita agar kita mengetahui situasi Pilpres di 2024 ini. Mari kita dengarkan penyampaian dari saudara Denny Siregar ini. Benar pidato Bu Megawati kemarin malam dalam acara Rakornas Relawan Ganjar Mahfud. Jujur, saya nggak mengira di usianya yang ke-76 tahun, Bu Mega itu nggak kehilangan spiritnya yang dulu mempesona saya waktu dia pidato di kasus 27 Juli tahun 96 dan waktu Soeharto jatuh di tahun 98. Dulu waktu saya mendengar Bu Mega muda pidato waktu melawan Orde Baru, saya itu senang melihatnya karena seperti melihat Margaret Thatcher dari Inggris, Evita Peron dari Argentina, atau Cory Aquino dari Filipina. Tokoh-tokoh wanita yang mendunia. Pidatonya Bu Mega pada masa Orde Baru berkuasa itu menggelegar dan membakar semangat pendukungnya dengan suaranya yang powerful. Dan sekarang di usianya yang 76 tahun, Bu Mega itu bahkan nggak kehilangan powernya. Saya coba bandingkan saja dengan Prabowo Subianto yang usianya lebih muda dari Bu Mega, sekitar 72 tahun kalau nggak salah. Yang semakin tua malah semakin kaya anak-anak yang dikit-dikit joget nggak jelas. Prabowo yang latar belakangnya militer malah kehilangan ketegasannya dengan joget-joget itu dan bangga banget disebut gemoy. Padahal menurut teman saya arti gemoy itu adalah gemuk letoy. Bu Mega malah jauh kelihatan lebih muda dari Prabowo meski usianya beliau itu jauh lebih tua. Pidato Bu Mega yang bicara di depan para relawan Ganjar Mahfud itu jelas-jelas membakar semangat orang-orang yang hadir di sana. Saya paham kenapa Bu Megawati sangat marah dengan situasi sekarang ini. Bu Mega ini adalah salah satu tokoh yang head to head dengan mantan Presiden Soeharto, penguasa Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun lamanya. Cobalah kalian, anak-anak muda yang gak hidup di masa Orde Baru, googling aja tentang perannya Bu Mega di masa Orde Baru. Di sana kalian akan lihat bahwa sejak awal nama Megawati Soekarno Putri itu menjadi momok buat Soeharto. Ketika Megawati gabung di Partai PDI, dulu namanya bukan PDI Perjuangan ya, pemerintahan Soeharto lah yang berperan memecah belah Partai PDI dengan membuat dualisme kepemimpinan antara Megawati dengan Suryadi. Dan akhirnya puncaknya terjadilah kerusuhan pada bulan Juli tahun 96 ketika kantor PDI yang dipimpin oleh Megawati diserang oleh orang-orang suruhannya Soeharto. Coba googling lagi tentang kerusuhan 27 Juli itu untuk mengingatkan. Dan akibat dari peristiwa itu, gerakan anti Soeharto semakin menguat sehingga menyebar ke banyak mahasiswa yang akhirnya bisa menjatuhkan Presiden Soeharto dari kekuasaannya selama 32 tahun lamanya. Gerakan inilah yang dinamakan Gerakan Reformasi, yang melahirkan demokrasi di Indonesia sesudah puluhan tahun demokrasi itu dibungkam oleh rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Dan sesudah Soeharto jatuh, lahirlah yang namanya PDI Perjuangan, partai besar yang kita kenal sekarang. Kisah perjuangan Megawati Soekarno Putri melawan rezim penguasa yang kuat dan besar bernama Orde Baru itu menjadi bagian dari sejarah Indonesia. Kita bebas bicara sekarang itu karena perlawanan luar biasa terhadap rezim Orde Baru, di mana Bu Megawati adalah salah satu tokoh yang berada di garis depan melawan mereka semua.
Kalian-kalian yang selalu mengejek Bu Mega sebagai nenek-nenek, seharusnya mulai baca sejarah perlawanan Mega melawan Soeharto selama beberapa tahun. Dan saya yakin kalian pasti akan kagum. Jadi pantas saja ketika Bu Megawati menemukan tanda-tanda bahwa Neo Orde Baru akan bangkit lagi, dia keluar dari kandang bantengnya dan mulai memimpin perlawanan. Tanda-tanda bangkitnya Orde Baru, rezim yang dulu dilawan oleh Bu Mega, mulai terlihat ketika pemerintahan yang sekarang memakai cara-cara yang sama dalam membungkam demokrasi. Tanda-tandanya itu mirip banget, seperti pengerahan alat negara, merusak Mahkamah Konstitusi, dan menggunakan hukum sebagai alat untuk menyandera banyak tokoh politik dan banyak pejabat. Orde Baru itu menghalalkan segala cara supaya tetap berkuasa. Mereka bahkan nggak peduli dengan yang namanya hak asasi manusia, karena manusia itu buat mereka hanyalah sebuah deretan angka. Saya juga ingin mengingatkan kepada banyak teman bahwa bangkitnya Orde Baru itu sangat berbahaya. Orde Baru itu punya prinsip pembungkaman demokrasi, karena demokrasi itu menghalangi absolute power. Dan absolute power itu bisa merusak banyak segi pemerintahan dan negara, seperti merusak hukum, mega korupsi, dan nepotisme yang berdasarkan keluarga dan kroni-kroninya. Jadi saya mengikuti arahan Bu Megawati, meski saya itu bukan kader PDI Perjuangan. Karena baru di Pilpres sekarang ini, situasi bahaya ini jauh di atas masalah siapa calon presidennya, tetapi fokus pada terancamnya demokrasi kita. Saya juga ingin menyerukan hal yang sama, yaitu lawan bangkitnya Orde Baru. Kita selamatkan sama-sama demokrasi kita. Demokrasi ini berdiri di atas pengorbanan banyak nyawa rakyat dan mahasiswa di tahun 1998. Kita hormati perjuangan mereka dengan berjuang melawan bangkitnya keserakahan dan terus berjuang untuk mengalahkan mereka. Oke, teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit penyampaian dari Saudara Denny Siregar soal pidato Ibu Mega. Tentunya pidato Ibu Mega ini sangat merinding sekali untuk kita dengar, teman-teman. Ibu Mega ini bahwasannya ingin melawan Orde Baru, dan Ibu Mega menemukan tanda-tanda bahwa Neo Orde Baru mulai akan bangkit lagi di 2024 ini. Tentunya sejarah Ibu Megawati ini sangat kuat untuk melawan di masa kepemimpinan Pak Soeharto, dan dari kandang banteng dan mulai memimpin perlawanan tanda-tanda bangkitnya Orde Baru. Baru rezim yang dulu dilawan oleh Ibu Megawati mulai terlihat ketika pemerintahan yang makin cara-cara yang sama dalam membungkam demokrasi, tanda-tandanya itu mirip banget seperti penggerahan alat negara merusak Mahkamah Konstitusi. Tentunya Mahkamah Konstitusi juga banyak dikritik oleh masyarakat, banyak dari tokoh-tokoh politik yang tidak percaya lagi terhadap Mahkamah Konstitusi karena awalnya Gibran yang diloloskan melalui MK yang tidak cukup usia dalam pencalonan sebagai capres ataupun cawapres, teman-teman. Jadi Ibu Megawati menemukan tanda-tanda bangkitnya Orde Baru. Nah, ini kita sebagai rakyat Indonesia jangan sampai buta dalam dunia politik, agar kita mengetahui situasi permainan-permainan yang terjadi di sana. Karena perjuangan Ibu Megawati ini membangkitkan demokrasi ini sangat susah payah, dan bahkan kita juga bagian anak muda kita yang akan meneruskan generasi-generasi yang sudah cukup tua, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kita akan melihat komentar dari saudara-saudara kita menanggapi video dari Saudara Denny Siregar dan Ibu Megawati tersebut. Setelah sekian lama menahan diri, kini Ibu Mega menunjukkan jati dirinya,
yang sebenarnya sebagai seorang petarung dan pantang mundur. Nah, tentunya Ibu Megawati ini memang sangat petarung dan sangat berani. Dan Ibu Megawati ini juga sangat konsisten dan taat konstitusi juga. Makanya banyak para senior-senior politik mengakui keberanian dari Ibu Megawati ini dan bahkan mengagumi dalam kepemimpinan beliau. Dan banyak juga masyarakat sangat merindukan kepemimpinan Ibu Megawati, walaupun masa jabatan Ibu Megawati di masa presidennya banyak pro dan kontra, tapi kita juga melihat kepemimpinan dari Ibu Megawati tersebut. Bu Megawati tegas memelihara konstitusi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, dengan semangat yang tak pernah padam, Bu Mega selalu menjaga agenda reformasi. Saya dan keluarga sejak dulu selalu tegak lurus arahan dan semangat dari Ibu Megawati tersebut. Bung Denny bahas juga dong saat Bung Banteng jadi presiden soal Indosat ke luar negeri, dan memang banyak isu-isu bahwasannya Ibu Megawati jual pulau, pemutihan utang di piutang dari konglomerat Hayodong. Nah, tentunya mungkin teman-teman juga harus berani menggali informasi yang masuk, apakah benar atau tidaknya. Saya di sini hanya menyampaikan dan agar masyarakat juga tahu apa yang terjadi saat ini. Kita setelah mengusulkan Jokowi dan menganggap semua yang dilakukan benar, termasuk pencalonan anaknya melalui penyelundupan konstitusi di MK. Namun kembali lagi kita membahas soal Gibran, yang memang Gibran diloloskan melalui MK walaupun Gibran tidak cukup usia dalam pencalonan, sehingga banyak komplain dan pro dan kontra terhadap pencalonan Gibran sebagai wakil dari Prabowo Subianto. Nah, teman-teman, mungkin sekian yang bisa sampaikan, dan mungkin juga teman-teman sudah mengerti apa yang disampaikan oleh Denny Siregar tersebut, dan saya kagum penyampaian dari saudara Denny Siregar ini dan sangat bermanfaat dan sangat membuka wawasan pikiran kita agar kita mengetahui situasi politik yang terjadi saat ini. Nah, teman-teman, dimanapun Anda berada, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.